Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dengan nomor pokok mahasiswa 1943011171. Malam ini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Agraria yang berjudul Eksekusi Jaminan Fidusia. Pertama kita masuk ke eksekusi jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Berikutnya, debitur cedera janji. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk cedera janji atau wan prestasi. Yang pertama ada melaksanakan tapi tidak sesuai perjanjian. Yang kedua, melaksanakan tapi tidak tepat waktu. Ya, ini yang biasa sering orang lakukan, udah menjadi sebuah kebiasaan lah sepertinya. Yang ketiga, ada debitur melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang terakhir ada tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Berikutnya ada eksekusi. Pasal 1243 KUH Perdata. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Jika harus sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kreditur mendapatkan hak-hak terkait dengan wan prestasi yang dilakukan oleh debitur seperti 1. Pemenuhan perikatan. Yang kedua, pemenuhan perikatan dan ganti rugi. Yang ketiga, ganti rugi. Yang keempat, pembatalan persetujuan timbal balik. Dan yang terakhir, ada pembatalan perikatan ganti rugi. Selanjutnya ada pelaksanaan titel eksekutorial. Titel eksekutorial ini mengacu pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada kesepakatan cedera janji dengan debitur yang juga keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia.
Selanjutnya ada pelelangan umum. Pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Pelelangan umum itu sendiri adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas. Ya, misalkan dari media massa dan lain sebagainya. Berikutnya ada penjualan di bawah tangan. Pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Selanjutnya juga ada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Undang-Undang Paten. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena yang pertama ada pewarisan, yang kedua ada hibah, ketiganya ada wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang eksekusi jaminan fidusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.